Hello everyone, my name is Patrian Devrizal Adi Pratama. My NPM is 2241145. I'm from class MNG 22C, Technocrat University. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Welcome to the Base Face Network. A few moments later. Baik, saya akan menyampaikan materi memahami fungsi MSDM sebagai partner organisasi dalam bidang penarikan rekrutmen SDM. Jadi, fungsi dari rekrutmen manajemen SDM adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia untuk mendapatkan orang-orang yang tepat demi mengisi posisi atau jabatan dalam organisasi. Kegiatan ini dinamakan rekrutmen, penarikan atau penerimaan pegawai. Yang biasa menangani tugas ini adalah Departemen SDM, yaitu HRD atau Human Resource Department or Divisi, dan yang melibatkan bagian-bagian yang terkait terutama pada organisasi yang besar. Jadi bila pada organisasi yang kecil, pemimpin atau pemilik sendiri secara langsung melakukan perekrutan tanpa bantuan orang lain atau ahli menurut Heri Shimamura tahun 1997. Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari atau memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasikan dalam perencanaan kepegawaian. Baik. Sedangkan menurut Faustino Cardoso Gomez pada tahun 1995, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Jadi, rekrutmen adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Handoko tahun 2001. Perekrut dinamakan sebagai recruiter. Rekrutmen adalah fungsi MSDM yang pertama dan terutama pelamar dicari dan diundang atau sebaliknya. Diharapkan yang datang melamar itu banyak sehingga akan dapat terseleksi karyawan yang terbaik dan yang tercocok, atau the right man in the right place in the right job. Jadi apa sih tujuan dari rekrutmen? Mengapa rekrutmen itu sangat penting? Jika organisasi tidak menyediakan jumlah dan mutu SDM pada waktu yang tepat, maka akan mengganggu produksi, pelayanan, dan keuangan. Tujuan utama dari proses rekrutmen dan seleksi adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi untuk jabatan tertentu sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama. Jadi menurut Heri Shimamura tahun 1997, tujuan rekrutmen antara lain yang pertama untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi dari suatu organisasi. Lalu tujuan yang kedua adalah pengangkatan atau post-sharing goals adalah penghasil karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. Lalu yang ketiga, upaya-upaya perekrutan hendaknya mempunyai efek luberan atau spillover effect, yakni citra umum organisasi haruslah menanjak dan bahkan pelamar-pelamar yang
gagal harus mempunyai kesan-kesan yang baik dan positif terhadap suatu perusahaan tersebut. Jadi ada beberapa proses rekrutmen. Proses rekrutmen berlangsung mulai dari saat mencari pelamar hingga pengajuan lamaran oleh pelamar. Karena itu rekrutmen sebagai salah satu kegiatan manajemen sumber daya manusia tidak akan pernah dilepaskan kaitannya dengan kegiatan yang lain seperti deskripsi dan spesifikasi pekerjaan atau jabatan sebagai analisis hasil pekerjaan atau jabatan yang memberikan gambaran tentang tugas-tugas pokok yang harus dikerjakan. Proses dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan perencanaan sumber daya. Lalu hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yakni proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling pantas dan layak untuk masuk dalam organisasi tersebut dengan tersedianya di perusahaan setelah diadakan perencanaan SDM dan analisis klasifikasi pekerjaan. Baik, langkah atau tahapan dalam proses pelaksanaan rekrutmen adalah yang pertama, mengidentifikasi jabatan yang lowong dan berapa jumlah tenaga yang kerja yang diperlukan. Lalu yang kedua yang harus organisasi lakukan adalah mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. Lalu yang ketiga, menentukan sumber kandidat yang tepat. Lalu yang keempat, memilih metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan. Yang kelima, memanggil kandidat-kandidat yang memenuhi persyaratan jabatan. Lalu yang keenam adalah menyaring dan menyeleksi kandidat. Prosedur seleksi perlu dilakukan jika pelaksana tugas pada jabatan yang akan diisi memerlukan ciri-ciri fisik dan psikis yang tertentu. Jadi kesimpulannya dari job analisis pekerjaan atau jabatan menurut Flivo pada tahun 1999, metode yang paling sering digunakan dalam penentuan jenis atau kualitas tenaga kerja yang akan ditarik atau rekrutmen adalah analisis jabatan atau job analysis. Seorang spesialis analisis bekerja menganalisis dari informasi pekerjaan mulai dari nama, kode, tugas, aktivitas, syarat, ukuran, peralatan yang diperlukan, kondisi kerja yang diinginkan, dan seterusnya. Dari analisis pekerjaan akan ditentukan 1. Sejumlah tugas, aktivitas, atau kewajiban yang melekat pada suatu pekerjaan. 2. Job description atau sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon karyawan. Yang ketiga adalah job specification, yaitu standar atau kriteria atau ukuran yang harus dimiliki oleh seorang calon karyawan. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.
eye.